Angkat hatimu saudaraku. Berkata-katalah engkau Allah Bapa di surga melalui firman kebenaran yang akan hamba sampaikan. Urapi kami semua yang hadir di sini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Bagi kita yang dipercaya dan diurapi Yesus pagi hari ini, mari sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Silakan turun saudara. Ya, kembali kita berjumpa Bapak Ibu Saudaraku dalam keadaan selamat. Kali ini tema khotbah yang saya sampaikan khusus mengenai perjumpaan secara eksklusif dengan Allah. Firman ini membuat saya prihatin, saudara, selama ini. Karena melihat kebanyakan para jemaat, aktivis gereja, tidak terkecuali juga pendeta dan saya, para teolog, ketika sudah memuji memuliakan Tuhan, berdoa setiap pagi dan malam, kebaktian setiap minggu, sudah menganggap dirinya sebagai umat Kristiani, sebagai pengikut Kristus. Sepertinya malah dia sudah yakin masuk surga. Tapi perlu dicatat saudaraku, kalau dia hanya mengenal Tuhan Allah itu secara kognitif dan nalar, maka perjumpaan seperti itu belum jaminan masuk surga. Rutinitas ibadah seremonia belumlah menjadi jaminan masuk surga, saudaraku. Tetapi itu rutinitas ibadah yang terdistrak kepada kamuflase, manakala masih ada di antara sifat-sifat karakteristik kita yang tidak mampu menahan, menjaga mulut bicara. Mudah tersinggung, bahkan dendam kesumat tidak bisa ditinggalkan. Bahkan masih gemar melakukan perbuatan dosa secara diam-diam. Walaupun itu si kecil dan sehalus apapun. Itulah sekedar potret umat Kristiani yang merupakan contoh yang tidak bisa diteladani. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan semua ini harus bisa menjadi role model ya di dalam pemujaan Tuhan tersebut. Jadi di sini perjumpaan dengan Tuhan ya, encounter with God, melalui rutinitas ibadah kita tadi harus dapat diwejantahkan, dirasakan dalam setiap praktek hidup, mampu menjaga hati dan pikiran tadi yang tidak lagi berpotensi melakukan perbuatan dosa si kecil dan sehalus apapun tadi. Dan ini juga kesempatan saya sampaikan kepada para remaja, anak-anak muda masa kini, yang pada umumnya saya lihat jumlahnya di sini cukup.
sudah mahasiswa lagi. Ketika saudara pun dinasihati oleh orang tuamu, karena dipandang sudah tersesat jalan tatanan hidup yang sesungguhnya sudah tidak dilaksanakan, janganlah marah, bahkan terus menganggap orang tua itu tidak benar. Karena dia yang melahirkanmu. Bagaimanapun saudara tidak akan mampu membayar lunas hutang saudara terhadap orang tua dibanding dengan materi, karena dia yang melahirkanmu. Tetapi percayalah, doa orang tua lebih manjur. Ya, karena dia nomor satu di bumi. Tapi nomor satu di surga adalah Allah Bapa di surga. Amin. Karena itu jangan bandel. Nanti menyesal saudara. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Nah, saya sengaja mengambil topik khotbah ini seperti tadi, sejauh manakah kualitas perjumpaan kita dengan Allah. Eksklusif di sini ada satu transparansi, keterbukaan. Tak ada lagi dosa yang terselubung dan tersembunyi ketika saudara berdialog, berinteraksi dengan Allah. Tentu ketika saudara menghadap Sang Khalik yang mulia Bapa di surga, di sanalah kesempatan saudara menyampaikan segala keluh kesah, memperkarakan setiap hidupmu, menyesali setiap perbuatanmu selama ini melalui hubungan personlik pribadi, ya, yang sungguh-sungguh tulus menangisi, meratapi perbuatan salahmu, terharu hingga menangis pun sejadi-jadinya di dalam satu kamar. Itu bisa. Dan dari sana nanti saudara akan merasakan ada satu jamahan Roh Kudus. Seolah dosamu itu, apalagi kalau saudara percaya 100%, itu terampuni. Tapi jangan lakukan lagi. Ini bahaya kalau saudara lakukan lagi setelah saudara sudah menyampaikan hal itu kepada Tuhan. Itu perbuatan residivis saudara. Residivis pengulangan, itu lebih berat hukumannya. Tidak hanya di bumi, di kerajaan, di tahta Kristus, itu parah. Parah. Nah, jadi sesungguhnya untuk berjumpa dan menemui Allah itu secara eksklusif pribadimu tidak sulit ya. Tidak sulit, asalkan saudara benar-benar terpanggil dan sadar tulus dengan segenap hatimu. Karena itu dicatat di dalam Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku dan menanyakan aku dengan segenap hatimu, maka kamu akan mendapat aku dan menemui aku. Nah, apa hebatnya firman itu? Tapi syaratnya segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ya. Dan saudara mungkin sebelumnya dalam posisi berdosa. Tak apa. Karena Tuhan Allah atau Yesus Kristus datang ke bumi ini adalah untuk mencari orang yang berdosa supaya bertobat. Yang benar tetaplah benar. Kalau begitu dari perikop firman tadi, dengan adanya ketulusan hati tadi, di sanalah Allah itu adalah kan roh. Allah itu adalah roh. God is a spirit.
Seperti dicatat dalam Yohanes 4 ayat 24. Ya. Jadi Roh Allah itu sangat mengetahui apa isi hatimu, jujur atau bohong. Karena hanya dialah yang mengetahui, yang menyelidiki hati dan batin saudara. Itu dicatat dalam Yeremia 17:10. Yeremia 17:10. Jadi berbeda dengan hasil penyelidikan polisi, jaksa, penyidik, jaksa, penuntut. Dengan Tuhan Yesus, satu-satunya dia dalam penghakiman terakhir. Tak bisa bohong lagi. Karena itulah ketika saudara menginginkan kebenaran dalam hidupmu, ya, Roh Allah itu pasti menggerakkan agar saudara tetap benar melakukan berbagai program kerja, tidak salah. Akan tetapi apabila saudara mulai melenceng dari berbagai kebenaran tadi, Roh Allah tadi tidak ikut campur. Namun dia sedih loh. Ini saudara Simonoseki ini tak konsisten dengan integritas moral yang sudah dia sepakati sebelumnya. Di situ sedih dia karena saudara mengecewakan dia. Nah, agar bisa terhindar kita dari berbagai dosa hingga malapetaka, syaratnya harus mestinya mampu kita ya menembus suatu lubuk hati Roh Allah yang dalam itu atas cinta kasihnya yang turun kepada saudara setiap saat. Jadi dia itu harus, roh itu harus bisa senantiasa berdiam, mengayomi saudara. Roh itu harus tercurah selalu sama hidupmu. Dan itulah yang mampu menyadarkan kita semua tidak akan berbuat dosa sekecil sehalus apapun itu. Sungguh. Setiap saudara mau melangkah salah, ada teguran. Jangan. Ya, itu harus dilaksanakan. Jadi jangan menganggap kita masih ada skeptis dan apatis ya terhadap suara roh yang ada pada hidup pribadimu. Nanti akan timbul penyesalan tiada tara dan berdampak kepada jurang maut hingga mengalami berbagai masalah musibah yang tidak bisa lagi terhindarkan, seperti yang pernah saya berikan contoh dulu ketika saya naik pesawat terbang, rencana mau naik pesawat terbang Lion Air ke Bangka Belitung. Tidak jadi ikut karena ada roh kuasa mengatakan jangan berangkat Pak Binsar. Akhirnya saya tidak jadi ikut, tetapi rekan-rekan yang tidak memiliki sensitivitas dan kepekaan jatuh. Meninggal semuanya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan krusial di sana, apakah mereka yang turut serta jatuh dalam pesawat itu karena dibenci, tidak disuka Tuhan? Tunggu dulu, jawabannya seperti ini. Ini bukan soal mati hidupnya. Tetapi apakah ketika selama hidup kita saat itu sudah sempat bertobat, diampuni Tuhan? Kalau sudah, secara mutatis mutandis, otomatis namanya tercatat di dalam buku kitab kehidupan Tuhan, kan begitu? Di dalam penghakiman terakhir nanti. Pastilah dia selamat di kekekalan, hidup bersama Tuhan di surga. Amin. Sebaliknya, apabila tidak sempat tobat, sudah meninggal, tidak sempat memperbaiki diri, otomatis secara mutatis mutandis
dia tidak tercatat namanya di buku kitab kehidupan. Berarti dia pastilah mati untuk selamanya di kehidupan kematian, maksudnya di kematian kekal. Yang kedua, tidak ada lagi sama sekali hubungan dia dengan Allah. Nah, sekarang itu kita bisa melihat itu tadi di Wahyu 20 ayat 15 ya. Coba lihat Wahyu 20 15. Itu setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Tuhan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itu berarti tidak ada keselamatan bagi dia lagi. Ini yang sangat kita sesalkan. Makanya selama masih ada diberikan Tuhan kesehatan dan kehidupan kepada kita semua, jangan pernah menyerah di dalam hidup. Jangan pernah menyerah dalam hidup, baik cita-cita hidup di bumi maupun di surga. Mengapa kita harus berjuang untuk hidup di bumi ini? Karena Tuhan paling tidak senang melihat kita ini pemalas, ya. Sebaliknya, mengapa kita perlu berjuang masuk surga? Karena misi Tuhan Yesus tidak menginginkan satu pun di antara kita binasa nanti pada penghakiman terakhir, tetapi bagaimana supaya kita bisa hidup di surga, ya. Karena itu jangan ada alasan, tunggu dulu, nanti saja bertobat, karena masih ada waktu. Ini semua wasting time, membuang-buang waktu, saudaraku. Bahkan sekalipun saudara gagal dan pernah gagal, mungkin saudara juga pernah gagal, seperti saya pernah gagal dalam meraih cita-cita di bumi ini. Jangan pernah menyerah, saudara. Jangan pernah menyerah. Kalau saudara tidak pernah mencobanya, kapan berhasil? Lebih bagus gagal daripada tidak pernah mencoba. Ini kata-kata itu memang menarik. Tapi saudara apabila mengalami ngeri, seperti saya ini, 3 kali gagal calon masuk hakim agung. Ini saya coba lagi nih. Siapa tahu Tuhan terakhir ini, keempat kali ini, diberi jalan yang terbaik. Sudah mau tahap keempat ini, wawancara di Komisi Yudisial. Ya, ini saya ingin buktikan, bukan mau menguji Tuhan, tetapi saya mau menunggu kapan Tuhan memberikan yang terbaik buat hidupku. Harus begitu juga kepada saudara juga, ya. Walaupun lebih sulit, lebih mudah maksudnya meraih cita-cita di bumi, lebih sulit sebenarnya mencari atau bercita-cita masuk surga. Iya kan? Karena tujuan kita yang paling utama dan terutama hanyalah prioritas utama ke surga. Ini berarti hidup kita harus lebih mantap, kudus, suci. Tidak hanya di mulut saya berbicara ini. Ya. Nah, karena dikatakan Allah itu adalah, Tuhan Yesus itu adalah kudus. Kan itu. Kita pun harus kudus. Hanya yang menjadi pertanyaan krusial bagi kebanyakan umat Kristiani, begitu sulitnya kita percaya kepada Allah terkait masa depan kita. Akhirnya kita tidak mau lagi mencoba karena takut gagal. Akhirnya kita selalu mengatakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Itu dia. Tapi kenyataan tidak seperti iman daripada Abraham yang rela mengorbankan anaknya Ishak, kesayangannya itu. Padahal Tuhan cuma menguji iman Abraham itu, luar biasa. Sementara kualitas iman kita bagaimana? Justru Tuhan Yesus masih meragukan dan prihatin melihat iman kita yang belum sempurna di bumi. Diatur dalam Lukas 18 ayat 8. Karena Tuhan Yesus sekarang sedang melakukan monitoring, evaluasi terhadap iman kita. Sejauh manakah sempurnanya?
Namun dalam praktek sehari-hari, saya tidak tahu apakah saudara begitu percaya dalam hidupmu pasti Tuhan akan membangkitkan, membawa saudara ke surga kelak. Pasti saudara berhasil baik rumah tangga. Kalaupun rumah tanggamu hidupnya seperti itu, tapi saudara mensyukuri itu, sejauh mana kepercayaan itu? Semua pasti mengatakan, aku percaya, iya. Tapi berapa persen? Kalau saya tanya secara detail, berapa persen? Ini dia. Nah, belum lagi mereka-mereka yang sudah berdosa mengatakan, saya tidak mungkin lagi diampuni Tuhan karena dosaku sudah terlalu banyak. Loh, tadi sudah saya katakan Tuhan itu datang untuk mencari orang yang iya, jadi sudahlah, tapi jangan saya berdosa terus sudah. Nanti toh juga saya akan diampuni. Salah, residivis. Itu diatur dalam Lukas 5 ayat 32. Ya, Lukas 5 ayat 32. Jadi karenanya mari kita berubah dan pulihkan ya. Mari kita minta kepada Tuhan Yesus sekarang supaya dipulihkan nama baik kita ya. Supaya diangkat hatimu sekarang di hadapan Tuhan di dalam gereja ini. Ya, angkat hatimu, oh haleluya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus menjamah semua jemaat kami tercinta di sini. Yang penuh dosa. Yang tidak mau mengulangi lagi. Karena itulah saudaraku, Tuhan Yesus itu sangat mengetahui sedikit sekali di antara kita ini memiliki kepercayaan masuk surga. Siapakah di antara kita di sini? Apakah saudara dan saya? Hanya Tuhan Yesus yang sangat tahu siapa kita. Karena dialah satu-satunya perintis jalan masuk surga. Ya, seperti diatur dalam Yohanes 14 ayat 6. Ya, tapi sangat disesalkan lagi. Kita semua sangat mengetahui dan memahami arti ayat ini. Yohanes 14 ayat 6. Tapi kita tidak sungguh-sungguh ya bisa meneladani, memberi contoh sebagaimana Yesus ini di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Sekarang harus konsisten firman kebenaran Tuhan ini dengan perilaku kita setiap saat. Ini harus kita mau, harus bisa. Inilah yang dinamakan perlombaan yang diwajibkan oleh Tuhan. Ketika saudara sudah melaksanakan kewajibanmu melakukan kebenaran hukum Tuhan, ya, bukan hukum manusia, hak saudara pasti akan terpenuhi. Amin. Tanpa usah diminta. Tidak usah diminta. Tuhan akan memberikan. Karena Yesus itu adalah kudus, maka kita pun harus kudus. Tidak bercacat, tidak bercela. Ini bisa enggak kita menjalankan ini? Berat bagi orang yang tidak mau bertobat. Tapi bagi kita yang sudah mulai mengarah proses ke arah itu, pasti bisa. Coba direnung mendalam itu. Ya, jadi janji Tuhan ini sangat luar biasa di sana. The promise of the Lord Jesus is extraordinary. Extraordinary. Ini pasti dijamin kita masuk surga. Dan kita memang harus masuk ke surga. Kalau tidak sia-sialah perjuangan kita yang sudah beribadah selama ini. Ya. Jadi karena itu mari kita pastikan kehidupan kita yang selalu berdekatan dengan perjumpaan kita secara eksklusif dengan Allah. Karena kalaupun semakin kuat iman kita, tantangan terus bertubi-tubi datang, namun kita akhirnya akan mampu menghadapi setiap masalah yang dijolimi sekalipun kepada kita. Seperti saya juga udah mengalami ini. Mungkin masih segar ingatan dalam mengadili kasus kopi maut bersianida dulu. Sekarang ini tetap viral setelah masuk di Netflix kan. Bayangkan saudaraku, apa saya tidak marah di situ. Wajah saya dirubah. Pakai rumpi lagi, tahanan. Saya ditangkap KPK. Hebat kan? Wajar kalau saya akan menggugat ini. Secara
pidana, ini penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah. Tapi kembali lagi muncul roh kuasa Tuhan kepada saya. Tak usah Pak Binsar. Karena saya tahu bukan hanya Binsar, kalau misalnya dipersalahkan 3 majelis di tingkat pertama, 3 majelis di tingkat banding, 3 di tingkat kasasi, 3 di tingkat peninjauan kembali. Nah, saya sampai dilaporkan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Tapi sampai sekarang saya juga nggak dipanggil dan tidak diperiksa. Lah, karena memang pimpinan menganggap itu semua hoax. Nah, itu semua pencitraan. Apakah saya di sini tidak merasa tertantang? Sakitnya hati ini kan itu mestinya. Tapi sakitnya hati saya ini saya serahkan kepada Tuhan Yesus. Itulah yang bisa mengobati saya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara, sekalipun saudara tersakiti hatimu, ditinggal pacar, suami. Oh, luar biasa itu, sakitnya hati. Wow, ini pasti ada yang merasa. Tak usah, itu yang terbaik. Nanti pasti ada jalan Tuhan yang terbaik buat saudara, amin. Karena saudara sudah mendapat bimbingan rohani dari Roh Allah. Nah, jadi kembali kepada masalah sakitnya hati ini. Saya sudah tersakiti di situ. Dan ini tidak main-main. Pencemaran nama baik. Tapi saya kok bisa mampu? Bukankah karena roh kuasa Tuhan mengatakan jangan ditanggapi Pak Binsar sudah. Saya justru memohon pengampunan dosa kepada para netizen, medsos, karena mereka tidak tahu apa yang diperlakukan itu. Ketika suami atau istri saudara melukai hidupmu, sebenarnya ini kan kita tidak inginkan. Pasti saudara merasakan hal yang sangat menyakitkan. Perceraian pun mungkin dilakukan. Belum lagi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Wow, ini memang mengerikan. Nah, ini mengapa bisa terjadi seperti ini? Ini tak perlu lagi kita cari ke belakang. Sekarang itu sudah terjadi. Ampuni dia, tidak mau sadar. Kalau dia karena berzina, saya tidak mengizinkan lagi kepada saudara bertahan. Sebenarnya di firman Tuhan juga, kalau dia sudah berzina, cerai, itu sah secara hukum. Di dalam Alkitab pun ternyata bisa. Tapi dia tidak boleh lagi menikah. Yang berzina itu termasuk. Tapi kalau yang tidak berzina ini no problem. Walaupun dikatakan perkawinan hanya untuk selamanya kan itu. Itu maunya kita. Tapi kalau udah keadaan darurat, konsultasi dulu tapi sebelumnya. Karena ada orang yang mampu menghadapi perzinahan itu pun tidak jadi. Dia karena sadar kan. Sebenarnya ini perlu satu konseling. Ya, bila perlu bertemu dengan saya, menghubungi saya. Ada banyak jemaat saya termasuk perkara yang kami sidangkan. Pas mau putus, interupsi kepada hakim, kami damai. Itulah yang terindah, harus melalui itu supaya sadar antara suami dan istri. Amin. Makanya matikan semua roh-roh kedagingan itu. Perhatikan hidup saudara, tidak lama. Hidup ini tragis. Jangan sempat kita dipanggil Tuhan. Belum sempat memperbaiki diri. Kita kalau sudah memperbaiki diri, bertobat, pasti masuk surga, amin. Seperti lagu ini. Betapa singkatnya hari tidur manusia, bagai hembusan uap
sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan huruf. Dua kali referensinya. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Oh haleluya. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Sekali lagi. Sungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan ajarku menghitung. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan ajarku menghitung. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Oh haleluya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan berdiri. Aduh, haleluya Tuhan, angkat hatimu, pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa di surga, kami mengucap syukur luar biasa akhirnya Engkau berkenan menemui kami Tuhan. Lewat Roh Kudus-Mu telah menjamah kami setiap pribadi lepas pribadi. Kami pastikan melalui kuasa Roh Kudus-Mu Engkau pasti memberkati kami. Sekalipun kami tidak meminta berbagai kehidupan kepada Tuhan, tapi Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kehidupan masa depan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah diberkati diurapi Yesus Kristus, marilah sama-sama mengatakan amin. Silakan duduk saudara.